Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini luar biasa semangatnya nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Hari ini kita ingatkan lagi ya. Ini temanya bagus banget buat semua. Karena temanya adalah meninggal karena yang manis. Dengan bintang tamu yang menemani kita ada Abdul di tengah-tengah. Tepuk tangan buat Abdul Bu. Ini Masya Allah luar biasa. Abdul langsung aja tanya nih Abdul. Abdul ada yang mau ditanyain gak nih buat guru-guru kita? Yang pertama mau nanya, apakah benar jika ada orang yang berpuasa dan dia bukannya di rumah kita, malaikat akan mendoakan kita agar diberi rahmat. Oh, jadi kalau misalnya orang buka puasa di rumah kita, katanya malaikat Betul. tuh ngedoain buat kita. Iya. Masya Allah, itu Kan bener nggak, sekarang Ustaz? malah orang pada bukbernya di luar. Oh, Iya kan? sayang banget. Harusnya di rumah. Lalu ngajak orang makan di rumah. Iya, apakah Namanya benar? mengadakan acara buka puasa di rumah. Betul. Bukan di luar. Coba mohon penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya luar biasa. Yang baru bergabung, yang bertahan, yang habis sahur pulang dari masjid. Tinggal untuk mendengarkan tausiah kita di acara Islam Indah. Alhamdulillah tema hari ini luar biasa. Jangan sampai kita salah paham tentang yang manis-manis. Karena alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena agama kita sudah mengatur sedemikian rupa. Karena ibadah itu tidak pernah menyulitkan buat penganutnya. Agama tidak pernah menyulitkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai dengan kemampuan. Apakah benar malaikat akan mendoakan dan memohon rahmat apabila ada keluarga dan orang lain berbuka puasa di rumah kita? Nggak usah jauh-jauh Bu. Ibu punya anak berapa? 4. Jadi ibu dapat pahala 4 puasa. Suami berapa? 1 kan? Jadi sudah 5. Sudah 5. Anak 4. Kemudian ada orang tua, ada mertua. Lalu kita kumpul. Ayo, di sinilah Kak, luar biasa. Dan ketika orang menyiapkan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu. Jadi dia dapat juga. Jamaah. Nabi mengisyaratkan, disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah. Beliau mengucapkan doa, apa orang yang berpuasa itu berbuka, di tempat kalian adalah orang-orang yang kalian yang menyantap makananmu. Malaikat pun ikut mendoakan kalian. Untuk apa? Didoakan sama malaikat. Supaya dapat rahmat. Jadi orang yang mengadakan acara buka puasa, itu sebenarnya mengundang malaikat untuk mendoakan dia supaya dapat rahmat. Enak aja. Di rumah saya lah. Jadi usahakan buka puasa. Orang yang berpuasa disunatkan berbagi dengan orang lain untuk buka puasa meskipun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Yang penting kita bantu. Tolong ya, mohon maaf ya, jangan pelit di bulan Ramadan. Justru bukan mesti harus memberi makanan yang sampai puas, tidak. Membatalkan orang berpuasa aja, Pak, kasih kurma 1 biji. Itu sama dengan membatalkan, membuat orang berbuka puasa. Ini sebenarnya utamanya di Jakarta enak banget ini. Di tas itu ada beberapa biji kurma, taruhlah 1 kilo. Gitu ya. Oh banyak ya. Ada beberapa biji. Kemudian kita bisa kasih orang-orang di sekitar kita sambil duduk. Ayo sama-sama. Itu enak banget. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahkan disebutkan barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Maka akan mendapatkan seperti pahala yang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi pembelajaran besar kita pada hari ini. Ayo jangan makan sendiri. Berbagilah. Ibu, Bu, bawalah kue di masjid 10 biji. Untuk minimal 10 biji. Saya yakin 10 orang yang makan. Tidak mungkin 1 orang makan 10 itu, kelewatan. Pasti pengurus masjid itu membagi-bagikan. Saya pernah jadi panitia Bu. Panitia buka puasa di masjid. Jadi piring itu diatur, ditata, kemudian dikasih gelas, kemudian kasih kurma, kemudian kasih air, kemudian kalau ada kue masuk, ada kue ada 50, kita bagi-bagi itu. Masya Allah. Sampai nanti ada lagi dibagi-bagi. Jadi Masya 1 orang Allah. bisa dapat 3. Jadi sayang banget kalau saat ini kita berbuka puasa justru di luar ya. Seharusnya Iya, di rumah itu lebih baik. sebaiknya di rumah bersama dengan orang-orang Masya keluarga. Allah. Kalau bisa mengundang orang, 1 orang. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat kekasih Allah, sahabat Masya Allah.
Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau makan sendiri. Masya Allah. Selalu ngajak-ngajak teman. Saya Besok mau datang kasih ya? ini. Saya mau, iya kemana? Besok datang di rumah Buka puasa saya. di rumah Ustadz. Iya. Pindah aja kok gitu di rumah saya. Tetap aja. Ustadz Masya Allah. Makasih banyak Ustadz ya penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya salut deh, saya pernah lihat di sosial media ada yang viral sempat dia punya warung tapi buat berbuka puasa orang gratis. Itu Masya Allah berarti pahalanya ya. Tok, di mana alamat? Itu ada nanti lah, enak aja mau gratis aja mau ikutan. Abdul, ada yang mau ditanya Ya. lagi nggak? Saya mau nanya mungkin ke Dokter Rizal. Boleh, Jadi boleh, ini boleh. Dari segi medis, kan setiap orang ingin berpuasa. Tapi untuk penderita penyakit berat seperti diabetes, itu kan harus suntik insulin. Jadi apakah ada anjuran yang baik dari segi medis untuk para penderita penyakit berat seperti diabetes itu? Atau mungkin solusinya ya kira-kira Solusinya, untuk iya. berpuasa orang-orang yang penderita Betul. diabetes. Langsung aja dokter mau izin dijawab, silakan dokter waktunya. Tepuk Oke, tangan buat terima dokter kasih, Rizal. Abdul. Ya, terima kasih Abdul dan ini juga buat pemirsa di rumah. Sebenarnya untuk penderita diabetes itu ada 3 ya. Buat ibu-ibu juga ada 3. Yang pertama adalah penderita yang boleh berpuasa, yang kedua yang boleh tidak berpuasa, yang ketiga tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Yang pertama yang boleh berpuasa adalah yang penderita diabetes yang bisa terkontrol dengan diet. Artinya dengan pola makan dia masih bisa dikontrol gula darahnya. Dan kalau ibu-ibu ya atau yang sudah menderita diabetes biasa ada yang namanya pemeriksaan kadar HbA1c. Ya, itu itu kurang dari 8 itu boleh berpuasa. Nah, yang kedua, tanpa komplikasi ya, yang kedua adalah boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa juga. Yang kedua ada yang boleh tidak berpuasa. Dengan alasannya apa nih dok? Jadi ada 3 ya, yang pertama tadi boleh berpuasa, yang kedua adalah boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa ini syaratnya adalah HbA1c-nya, yang kadar HbA1c itu kurang dari 10. Terus gula darahnya kurang dari 300, 150 sampai 300 pada saat tidak berpuasa. Iya. Nah, terus ada kelainan minor. Contoh biasa kan kalau orang penderita diabetes itu ada gangguan mata, ada gangguan syaraf, kaki-kaki suka baal. Benar. Itu boleh tidak berpuasa. Nah, yang ketiga tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Itu apa? Yang pertama adalah penderita diabetes tipe 1. Ada DMT kan diabetes ini ada tipe 1, ada tipe 2. Yang tipe 1 sudah pasti tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Tidak boleh sama sekali berpuasa. Tidak boleh. Apa tuh alasannya? Karena memang sudah ada gangguan dari pankreasnya. Oh. Ya. Nah, yang kedua itu adalah kadar HbA1c-nya itu di atas 10. Iya. Nah, terus kadar gula darah tidak puasa di atas 300. Jadi buat pemirsa yang di atas 300 tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Terus pada saat pasien-pasien yang sudah cuci darah, biasanya kan ada gangguan ginjal. Betul. Itu tidak direkomendasikan berpuasa dan pada saat pasien hamil tidak direkomendasikan berpuasa. Tapi tapi kadang-kadang kan orang berpikir kan sayang banget ya bulan Nah, puasa. tapi bulan Ramadan. ada syaratnya sebenarnya. Syaratnya adalah pertama pasti makan karbohidrat yang kompleks, karbohidrat yang penyerapannya lambat. Yang kedua, periksa kadar gula darah saat berpuasa, itu tidak akan membatalkan puasa. Jadi pada saat di bawah 70 itu langsung berbuka atau di atas 300 itu langsung suntik insulin. Oh, Masya Itu Allah. kuncinya. Solusinya itu aja ya. Itu Jadi solusinya. beli alat mesinnya untuk ngecek gula darah. Jadi kalau Iya. misalnya ini dia Kurang yang dari lebih tahu 70 lah. langsung buka puasa. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih Iya, banyak terima kasih. Ustadz Riza, Dokter Riza. Masya Allah, tepuk tangan buat Dokter Riza. Ini udah pakai gamis juga, udah mirip-mirip Ustadz semua ini. Masya Allah, Kata luar ibu yang di biasa. belakang, berbukalah sama yang manis. Berarti undang Dr. Rizal di rumah. Iya. Karena Dr. Rizal katanya manis. Ini Masya Allah. Kalau tadi bintang tamu nih, sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah lagi nih. Jamaah yang di studio ada yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya Ibu. Bapak ayo, sebentar. Mana? Ya Allah udah cepet amat turunnya. Oh ya sebelah sini deh yang lama nih. Silakan Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An Padila dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Oh, tepuk tangan dong. Oh ini beda ternyata daerahnya ya. Iya, silakan pertanyaannya Mbak. Ya Ustadz, dari sisi Tibun Nabawi, adakah tips atau cara bagi orang yang memiliki penyakit berat seperti gangguan pencernaan? Kadang kalau makannya salah ketika berbuka puasa itu justru
asam lambung naik atau perut Naik. sakit itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Oh, Wassalamualaikum ini Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit ulang lagi ya bagaimana tata cara atau adab mungkin berbuka puasa yang baik bagi penderita penyakit berat dan gangguan pencernaan gitu ya Mbak ya. Yuk minta penjelasannya kembali dari guru kita nih. Ustadz Febri Sugianto mohon izin waktunya silakan. Baik, makasih. Bismillah. Nah, kalau kita lihat adab untuk pencernaan ini sebenarnya tidak hanya pada saat buka. Tapi Ibnu Sina mengatakan dalam kitab Al-Qanun fit Tib ya, yang menyebabkan asam lambung itu naik karena niatnya akhir. Jadi ketika kita sahur, maka pasanglah niat itu untuk penderita pencernaan ini, lambung terutama, maka niatnya itu ketika malam hari. Jadi niatnya itu ketika malam hari mau tidur, nah dia niat. Nah disitulah Ibnu Sina mengatakan ketika dia niat malam hari, maka semua enzim itu akan diperintahkan untuk bekerja dan menjaga orang yang puasa. Ya, jadi niatnya tidak niat dadakan. Ya, kalau misalnya saya niatnya di akhir, nanti ketika menjelang subuh saja. Nah untuk yang asam lambung ini sudah ada luka asam lambungnya naik. Tapi ketika dia mau tidur, dia niat terlebih dahulu, maka seluruh organ itu akan merespon semuanya, maka jantung juga akan membuat ritme yang bagus, lambung juga akan mengeluarkan enzim, menutupin luka-luka segala macam, nah maka dia akan terjaga dari asam lambung. Nah makanya perlu catatan tidak hanya pada saat bukanya, tapi pada saat niat. Ya, jadi niat itu ketika malam. Ya, jadi ketika mau tidur. Nah berikutnya ketika buka. Maka ketika masalah dengan lambung, hadis yang selalu diucapkan oleh Nabi ketika sahabat ada mengeluh sakit lambung, maka obatnya adalah madu. Nah balik lagi ya Rasulullah masih sakit lambung saya, obatnya madu. Datang lagi ya Rasulullah masih sakit lambung saya, maka obatnya madu. Sampai 3 kali. Lalu kata Nabi, minumlah madu. Dan itu lambungmu berdusta. Ya, lambungnya berdusta, maka setelah yang keempat dia minum madu dan Allah berikan kesembuhan. Nah, maka di sini kenapa ketika buka puasa itu juga tidak langsung boleh minum madu, karena semanis-manisnya madu di kita ini ada asamnya. Jadi waktu buka puasa dengan waktu sholat maghrib itu berdekatan. Ya, jadi yang dikhawatirkan kita dapat madu yang rasa asam, nanti ketika sholat maghribnya itu tidak maksimal karena lambungnya sakit. Nah makanya digugurkan dulu dengan kurma, nah setelah itu minum air mineral atau air putih, nah baru minum madu. Ya, jadi udah aman dulu, jangan langsung. Ya, jangan langsung. Ya, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah, nah yang berikutnya adalah di kurma menjadi catatan yang bisa menyayat pinggiran lambung kita adalah kulit buah kurma. Ya, maka penderita pencernaan sebaiknya kalau memang dia punya asam lambung atau luka atau peradangan pada ususnya, maka sebaiknya dikupas buah kurmanya, jadi kulitnya tidak dimakan. Ya, karena kulit ini dalam suatu riwayat pernah mengakibatkan peradangan yang hebat, maka Imam Muslim pernah mengalami tenggorokannya yang panas. Radang tenggorokan. Radang tenggorokan, maka sebaiknya dikupas buah Ini kurma yang Masya Allah, kulitnya dibuang. ini kenyataan nih, kenyataan istri saya kebetulan juga penderita mah yang lumayan gitu ya. Maksudnya pada saat dia niat puasanya diinapkan, nah biasanya habis pulang taraweh gitu ya kan, dia niat puasa. Nah itu puasanya besok alhamdulillah. Tapi pada saat dia sahur baru niat puasa, nah itu beda lagi tuh Ustaz tuh Masya Allah. Betul, karena memang respon. Ya, jadi ada persiapan. Maka dalam teori kesehatan Islam itu, kenapa harus adanya adaptasi. Jadi Masya lebih Allah. awal. Masya Allah, makasih banyak tuh Mbak ya. Jelas ya Mbak ya. Tepuk tangan dong buat Mbak yang nanya, bagus banget pertanyaannya. Ini saya mau bacain satu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Urgensinya kayaknya lumayan nih ya. Dari @aya_rim03. Ustadz saya mau tanya, saat ini saya dalam pengobatan radang lambung. Bagaimana tips sehat puasanya? Nah bagaimana Ustadz Ya, silakan. bismillah. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu niat di malam hari. Nah yang kedua, tadi makan kurmanya itu kulitnya jangan dimakan. Dan yang terpenting lagi kalau bisa makan malamnya itu diganti. Ya diganti jangan terlalu banyak, misalnya tadi minyak ya. Nah tapi diganti misalnya dengan gandum. Ya gandum atau oatmeal terlebih Serat dahulu yang ada ya serat serat tinggi ya. dibutuhkan. Nah atau banyakin sayuran dulu. Nah untuk apa? Mengamankan dulu. Nah maka disinilah salah satu rahasia kenapa Nabi mengatakan di bulan Sya'ban itu banyak puasa. Nah supaya ketika masuk Ramadan lambung sudah terbiasa. Oh. Ya makanya selalu diingatkan itu untuk penderita lambung itu terutama.
Ya, jadi nggak langsung kaget Ramadan puasa akhirnya drop 10 hari pertama. Masya Karena baru Allah. adaptasinya 10 hari. Tuh Nah, buat ini Mbak yang di tipsnya. rumah tuh ya. Ya, Jadi banyak makan serat di malamnya ya Mbak ya. Pada saat sahur diusahakan seratnya juga lebih banyak. Dan tadi kalau mau makan korma kulitnya dikupas. Ini Masya Allah niatnya diendapkan nih atau diinapkan 1 hari. Ini Masya Allah makasih banyak. Jazakallah khair Ustaz Febri Sugianto atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nah ini buat semua jamaah yang ada di rumah sebelum kita lanjutkan lagi kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Mohon izin waktunya Ustaz Abdul Kafi untuk memimpin membaca ayat suci Al-Quran, silakan. Pemirsa yang di rumah boleh dibuka Qurannya sama-sama surah Al-A'raf ayat 97 maksud saya sampai 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah melanjutkan bacaan di surah Al-A'raf ayat 97 sampai 98 dan di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari makharijul huruf. Ustadz, kadang-kadang kita sering salah bacanya itu ya ketika huruf keluar dari mulut itu tidak sempurna. Apa kendalanya? Bahwa kita kurang latihan A, I, U. Apa? A, I, U. Baik, A, I, U. Ya. A, I, U. Ya, itu sama dengan kita latihan makharijul huruf. Setiap huruf hijaiyah seharusnya kita menyebutnya kita harus membuka mulut. Ya, ketika I kita harus nyengir I. Begitu juga U harus monyong. Jadi begitu A, Fa, A, Mi, Na. 1, 2, 3. A, Fa, A, Mi, Na. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Jangan A, I, U. Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Jangan lemes kayak gitu ya. Nah, kalau kita mengajarkan anak juga seperti itu. Jangan ketika misalkan alif, A, ba, ba. Tapi harus tegas, A, I, U. A,
I, U. Sama-sama ya. 1, 2, 3. A, I, Ba, Bi, Bu. Ta, Ti, Tu. Ta, Si, Su. Bisa semua ya. Itu juga melatih kita agar kita sehat. Karena mulut kita terbuka. A, I, U. Jadi yang tadinya senyumnya kurang-kurang, ketika sekarang sering nyebut I yang bagus. Ya yang Senyumnya diajarkan jadi Nabi. bagus. Senyumnya jadi bagus. Yang monyong juga begitu. Ya yang ngomongin saya. Enggak. Kalau yang monyongnya jadi bagus juga. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih Iya, banyak sama-sama, Ustadz makasih. Kafi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah melanjutkan membaca Al-Quran kita. Dan buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah. Ya buat semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Dan juga nanti buat yang mau ngasih pertanyaan boleh ya. Bahkan mungkin masalah ada kesehatan kayak tadi yang tadi dibacakan oleh kawan-kawan juga tadi dijawab oleh guru kita Ustadz Febri. Boleh langsung aja kirim ke DM di sosmed kita di @islamituindah_ttv. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen yang keempat. Nah sekarang waktu kita menyimak dulu nih. Ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Saat puasa ada dua gembira, waktu berbuka dan bertemu